Pernah dengar nama Robert Greene? Nah, dia ini pakar strategi kekuasaan yang bukunya tuh dibaca sama semua orang, dari para CEO sampai musisi hip hop. Tapi, yang luar biasa dari cerita ini, orang yang ngajarin dunia soal power atau kekuasaan justru memulai semuanya dari posisi paling bawah. Jadi pertanyaannya kan jadi gini, gimana caranya seorang introvert yang ngaku sendiri, yang ngerasa gagal total dalam hidup, malah jadi ahli kekuasaan paling terkenal di dunia? Jawabannya itu ada di perjalanannya yang wah, penuh liku-liku dan pelajaran yang gak disangka-sangka. Coba deh bayangin, sebelum dia nulis buku soal kekuasaan, Greene ini udah gonta-ganti pekerjaan lebih dari 80 kali. Gila kan? Dari jadi kuli bangunan sampai pemandu wisata. Sampai di umur 37, dia tuh bener-bener di titik terendahnya, depresi, ngerasa hilang arah. Sampai, nah ini dia, ada satu pertemuan yang gak disengaja di Italia yang ngasih dia kesempatan emas. Nulis buku. Dan dari situlah lahir mahakaryanya, The 48 Laws of Power. Dan wawasan utamanya tuh sebenarnya simpel banget. Zaman boleh ganti, tapi sifat manusia ya gitu-gitu aja. Pas dia kerja di Hollywood, Greene ngeliat langsung intrik dan manipulasi yang dulu ada di istana-istana zaman Machiavelli, ternyata ya masih ada, masih kejadian banget di industri hiburan modern. Aturannya sama, panggungnya aja yang beda. Nah, salah satu aturannya yang paling kontroversial dan mungkin bikin Anda kaget itu bunyinya gini. Jangan pernah terlalu percaya sama teman. Kedengarannya sinis banget kan? Apa Green nyuruh kita jadi orang yang nusuk teman dari belakang demi kekuasaan? Ternyata konteksnya itu penting banget. Oke, jadi gini klarifikasinya dan ini penting banget. Aturan tadi itu cuma berlaku di dunia kerja. Kalau dalam pertemanan, ya jelas, emosi dan kepercayaan itu nomor satu. Tapi kalau di lingkungan profesional, yang dihitungkan hasil. Nah, mencampur adukan dua dunia ini, itu resep buat bencana. Kenapa? Karena emosi bisa bikin penilaian kita jadi nggak objektif lagi. Oke, setelah kita ngomongin aturan-aturannya yang kedengaran agak gelap ya, coba kita mundur sedikit deh. Sebenarnya apa sih definisi kekuasaan yang sesungguhnya menurut Robert Greene? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Nah, ini dia. Beda banget sama yang mungkin kita kira. Buat Greene, kekuasaan sejati itu bukan soal ngontrol atau mendominasi orang lain. Sama sekali bukan. Kekuasaan itu justru kekuatan dari dalam. Kemampuan buat mengendalikan diri sendiri, emosi kita, dan takdir kita. Ini tuh ibaratnya obat penawar buat racun paling bahaya buat jiwa manusia, yaitu rasa nggak berdaya. Bahkan Greene ngambil langkah lebih jauh loh. Dia mengutip Malcolm X yang intinya bilang kalau kekuasaan absolut itu emang merusak, tapi ketiadaan kekuasaan atau powerlessness itu jauh lebih merusak lagi. Nah, rasa nggak berdaya inilah yang bikin orang jadi pasif, agresif, sengsara. Dan ini adalah perasaan yang secara naluriah pengen dihindari oleh semua manusia. Jadi, setelah di 48 Laws of Power meledak, Greene malah jadi khawatir. Dia takut pembaca-pembaca muda cuma fokus ke sisi politik dan manipulasinya aja. Makanya dia nulis buku berikutnya, Mastery, tujuannya sebagai penyeimbang, buat nunjukin dari mana sumber kekuasaan yang sejati dan yang tahan lama itu berasal. Nah, di buku Mastery inilah, Greene ngebedain dua jenis kepercayaan diri. Ada tuh yang namanya kepercayaan diri palsu, yang cuma gertakan doang, cuma topeng. Dan menurut dia, orang lain tuh bisa nyium kepalsuan ini. Terus ada kepercayaan diri yang sejati. Yang ini mustahil buat dipalsuin. Jadi poin kuncinya tuh ini. Kepercayaan diri yang sejati itu bukan sesuatu yang bisa kita putuskan tiba-tiba, oke, hari ini aku mau percaya diri. Bukan gitu. Itu tuh produk sampingan. Dia lahir dari kompetensi. Dari kita punya skill atau keahlian yang beneran nyata, yang udah terbukti lewat kerja keras dan pencapaian. Dan Greene ngasih jalan praktisnya buat ngebangun skill ini. Pertama, katanya temukan panggilan hidup Anda, sesuatu yang benar-benar nyambung sama diri Anda. Kedua, masuk ke fase magang, di mana tujuannya itu belajar, bukan ngejar gaji gede. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, belajar sambil praktek, learning by doing, karena otak kita emang dirancang buat nyerap keahlian lewat tindakan, bukan cuma teori. Tapi semua teori dan filosofi Greene soal kekuasaan ini akhirnya diuji dengan cara yang paling brutal. Di tahun 2018, ada sebuah kejadian dramatis yang mengubah hidupnya selamanya. Kejadian yang merebut semua kendali yang selama ini dia punya atas dirinya sendiri. Dan penyebabnya ini aneh banget, sengatan tawon. Gara-gara itu, dia kena stroke parah yang melumpuhkan sisi kiri tubuhnya. Coba bayangin,
Seorang pria yang tadinya aktif banget tiba-tiba kehilangan kemampuan buat ngelakuin hal yang dia suka, berenang, mendaki, bahkan ngetik. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, sang ahli kemandirian ini justru harus bergantung total sama orang lain. Dari pengalaman pahit inilah, Green ngasih kita pelajaran yang kuat banget. Dia bilang, tolong pahami, kemampuan yang kamu punya sekarang, buat lari, jalan, ngetik, itu semua bisa diambil dari kamu. Tolong, jangan anggap remeh. Kemampuan sesederhana jalan atau ngikat tali sepatu, itu ternyata anugerah luar biasa yang bisa hilang dalam sekejap. Dan ironisnya ya, justru lewat pengalaman inilah Green dapat pemahaman paling murni soal kekuasaan. Dia nggak lagi cuma ngerti konsep rasa tidak berdaya sebagai ide di kepala, tapi dia benar-benar merasakannya secara fisik sampai ke tulang-tulangnya. Pengalaman ini ngasih dia empati yang jauh lebih dalam terhadap penderitaan manusia. Perjalanan hidup Robert Greene ini benar-benar memaksa kita semua buat merenung. Semua pencapaian, status, kendali yang kita bangun susah payah, ternyata bisa hilang gitu aja dalam sekejap. Dan ini ninggalin satu pertanyaan penting buat kita semua. Apa sih sumber kekuatan sejati Anda? Dan sadar nggak betapa rapuhnya itu?